Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Olim Trade ya, sesuai request. Nah, sekarang di sini kita miringin aja, biar enak. Nah, saya akan membaca indikasi informasi dan konfirmasi pada 3 candle untuk open di candle selanjutnya. Saya pernah mempelajari detik pembentukan harganya di Olim Trade. Jadi saya akan open di detik 00 saja ya. Tahan. Oke. Kalau dia coba turun, berarti ada kesempatan kita untuk open lagi. Kenapa ya? Kenapa? Karena ini support. Ya, memang supportnya itu tidak terlalu kuat. Ya, seimbang. Nah, namun di sini menginformasikan sebagai penerusan. Ya, lalu di sini mengkonfirmasi bahwa ini bayarnya harus naik lagi gitu, masih kuat naik lagi gitu. Nah, jadi akan terbentuklah kenaikan di sini. Namun kuat tidaknya kenaikan itu kita nggak tahu ya. Banyak hal yang harus ditimbang, diperhitungkan. Nah, sekarang sini lagi udah lewat sih ya. Sini aja lagi. Sini. Ini kan belum terbentuk, bagaimana kita membacanya? Ya. Ini kenaikan tadi, konfirmasinya sebagai meneruskan kenaikan dari ini. Berarti sifatnya adalah kekuatan untuk naik. Walaupun sumbunya di atas ya, dia masih kuat. Walaupun tidak terlalu kuat gitu maksudnya. Lalu di sini muncul pelemahan. Oh iya, benar, berarti dia tidak terlalu kuat. Ini informasinya. Nah, ini menginformasikan bahwa benar dia tidak terlalu kuat. Lalu muncul seller kembali yang lemah. Muncul seller kembali yang lemah. Saya akan open buy kembali di sini, namun tidak 1 menit tapi 2 menit. Dia menginformasikan, sang resisten ini menginformasikan bahwa resist ini tidak akan terlalu kuat. Resist tidak akan terlalu kuat jika dibandingkan dengan 2 candle itu. Walaupun ini ya mengindikasikan bahwa buyer juga tidak terlalu kuat, tapi kalau kita bandingkan ketiganya, maka buyer akan menang. Namun saya open posisi 2 menit untuk jaga-jaga, siapa tahu dia masih turun 1 candle baru naik ya. Kenapa? Karena ini sifatnya resisten. Jadi tekanan untuk ke bawah itu masih ada usaha lah untuk menekan ke bawah di candle selanjutnya. Entah itu kuat atau tidaknya kita nggak tahu. Sekarang kesini lagi, belum terbentuk ya sini. Nah, itu resisten yang lemah, lalu muncul support yang lemah kembali. Kalau kita bandingkan antara support dan resistennya, itu lebih lemah supportnya ya, lebih lemah supportnya. Terus kita lihat ini
Apakah mendukung? Kalau mendukung kita open cell 1 menitnya. Kalau mendukung, lihat apakah dia mendukung atau tidak. Kalau 2 menit tadi harusnya udah profit di sini ya, di akhir candle ini. Apa kita kelewat tadi? Ini bahaya. Kalau detiknya kelewat kita tadi, nah, harusnya udah profit di sini ya. Mungkin karena terlewat dari 00 tadi. Itu karena kelewat dari 00, harusnya di 00 tadi. OP-nya di sini tadi kan. Nah, 00 udah di sini 1 menit, sini 2 menit, berarti penutupan ini udah profit kita. Nah, di sini kita gagal open sell. Tadi mau open sell tapi gagal ya karena memperhatikan yang tadi. Nah, di sini bisa open sell sebenarnya, tapi udah tinggal beberapa menit, nggak usah, karena signalnya ada signal untuk naik ya. Kalau sell juga berbahaya tadi. Ini sudah sideways jangka pendek ya. Tekan merah, tekan hijau, merah, hijau, merah, hijau. Jadi untuk pola tren yang seperti ini kita harus betul-betul membaca sifatnya saja. Nggak usah terlalu pedulikan tekanan dan dorongannya ya. Sifatnya saja sebenarnya. Bentar. Oke. Candlenya terlalu panjang. Dan saya akan open buy kembali di sini. Kenapa? Karena penurunan terlalu kuat. Kalau kita bandingkan dengan penurunan sebelumnya, dia over panjangnya. Panjangnya over. Maka di situ ada indikasi bahwa seller menghabiskan kekuatannya. Kalau bisa di detik 00 ya opennya. Takutnya kayak tadi kelewatnya jauh ya. Kalau enggak detik 00, sebelum detik 00 ya 2 menit, 2 detik sebelumnya atau 1 detik sebelumnya ya. Itu untuk OT. Kalau binomo kita ambil 30 detiknya. Kenapa saya kurang memperhatikan binomo ini? Balmut. Karena detik pembentukan harganya itu bisa berubah-ubah ya, nggak nentu. Oke. Di sini meneruskan. Ini udah sideways ya, parah ya. 1 candle naik, 1 candle turun. Ini yang berbahaya biasanya. Candle seperti ini yang berbahaya. Tapi di sini masih meneruskan. Dia masih meneruskan penurunan dan selanjutnya berarti masih turun. Oke, di sini masih turun. Wow. Telat. Pokoknya pas sebelum penutup kita udah open supaya dapat detik 00 ya, atau posisi atasnya. Ya udahlah. Nah, setelah ini kita akan buy ya.
karena sini keinginan naik, nanti informasinya ke sini dan ke candle selanjutnya. Berarti antara dua candle ini bisa menjadi pelemahan seller dan candle buyer. Bisa juga menjadi candle buyer kedua-duanya. Nah, di sini kemungkinan pelemahan seller dulu muncul, baru candle buyer. Berarti kita bisa opennya 2 menit di sini. Udah lewat jauh ya, sorry. Aduh. Udah kelewat jauh. Takutnya sliding aja sih. Takutnya sliding aja kalau lewat jauh ya. Sliding atau candle selanjutnya turun, itu yang berbahaya. Oke, ambil 1 menitnya di sini. Nah, itu pelemahan seller. Selanjutnya dia akan menginformasikan bahwa akan terjadi kenaikan. Bisa jadi penerusan sih. Kita bantai aja di sini. Baik ya, bantainya. Dia bisa jadi penerusan namun tetap memiliki sumbu bawah. Karena informasi di sini tadi kita salah. Sini ke sini ya. Ini ternyata keinginan turun dan dia bersifat resisten. Makanya di sini turunnya kuat. Di sini turunnya kuat. Sini ke sini ya. Gak apa-apa itu loss. Di sini kenaikannya tetap akan muncul. Karena informasi dari tadi udah kenaikan. Nah, jadi seperti itu. Kalau di trend seperti ini tadi, yang candle naik, candle turun terus sumbunya panjang kayak gitu, kayak jelas candlenya lemah, kita harus betul-betul membaca sifatnya. Dia ini sifatnya kekuatan penurunan atau pembalikan atau penerusan atau apa ya. Dia ini sifatnya lemah atau kuat, seperti itu. Kita harus betul-betul membaca. Ini masih bisa naik lagi tapi udah jauh telat, udah 443. Kenapa? Karena ini support. Pertama, kekuatan support akan menyebut ke ini. Yang kedua, ini perbandingannya kan ke sini. Ini kalah. Tekanan ke bawahnya kalah. Dorongan ke bawahnya kalah dari seller. Yang menang ini. Jadi dua yang mendukung, 3 malahan sama ini ya. Ini jadi closing seller. Sumbunya sama panjang sama anunya, lihat, sama bodinya.